Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kode etik dan praktik guru. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pesan tentang kode etik dan praktik guru. Yang pertama, pesan dari Menteri Pendidikan dan Ketenagakerjaan, Dolores Christina. Guru memainkan peran penting sebagai garda depan dalam setiap sistem pendidikan. Hubungan antara guru dan siswa adalah hal yang sangat penting dan harus dibangun di atas fondasi yang kuat dan berakar dari rasa saling menghormati dan kepercayaan serta pada etika tertinggi standar. Hal yang sama dapat dikatakan tentang hubungan antara guru dan anggota komunitas sekolah lainnya yang meliputi antara lain administrasi, profesional lainnya, dan orang tua. Semangat untuk mengajar dan keinginan yang kuat dalam menyampaikan kepentingan siswa dapat mendorong guru untuk melanjutkan pengembangan profesional berkelanjutan. Profesional pengembangan adalah kunci untuk kemajuan profesional dan untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pesan yang kedua dari Sekretaris Tetap James Kaleja, kode etik profesi dan praktik merupakan fitur pengidentifikasi paling penting yang disusun oleh para pendidik untuk pendidik dan mengandung komitmen yang dimiliki oleh seorang profesional terhadap peserta didik dan orang tua. Prinsip utama yang terkandung dalam pedoman ini mendefinisikan interaksi antara setiap individu, pendidik dan siswa, orang tua mereka, pihak berwenang dan anggota tim multidisiplin lainnya. Pesan yang ketiga dari Presiden Dewan untuk Profesi Pengajar di Malta, Adrian Camilleri. Nilai-nilai yang menjadi pedoman semua guru ditekankan dalam kode ini. Kode ini membahas hubungan yang harus dimiliki guru dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak terkecuali siswa dan mahasiswa yang dipercayakan. Implementasi kode ini sangat penting untuk memastikan bahwa profesi terus menikmati rasa hormat yang dimilikinya, diperoleh selama bertahun-tahun praktek. Nenek moyang kita telah bekerja sangat sulit untuk mendapatkan rasa hormat ini, dan sekarang adalah tugas kita untuk mempertahankannya di tingkat setinggi mungkin. Pesan yang keempat dari Serikat Guru Malta, Kevin Bonello, persatuan berperan dalam pembentukan profesi guru sebagai katalis reformasi yang telah membentuk sistem pendidikan. Cukuplah untuk mengatakan bahwa persatuan mengantisipasi kebutuhan dan berhasil untuk memperjuangkan kasus untuk pengakuan hukum mengajar sebagai suatu profesi. Pembentukan Dewan Pengajaran, pendidikan inklusif dan hak orang tua atas kebebasan memilih dalam sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kode etik dan praktik guru, tujuan, lingkup, dan status. Sebagai profesional, guru terlibat dengan prinsip-prinsip yang mempertimbangkan nilai pendidikan tertentu dan berhubungan dengan orang-orang dalam pengajaran dan pembelajaran. Kode ini dimaksudkan untuk mendorong guru mengadopsi pendekatan pengajaran mereka dan konteksnya untuk praktik yang baik dan benar sebagai guru profesional. Seorang guru harus berusaha untuk menjadi panutan dan harus bertindak dalam masyarakat untuk meningkatkan profesi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 6 prinsip utama kode etik dan praktek guru. Yang pertama, pertahankan kepercayaan pada profesi. Yang kedua, pertahankan profesional hubungan dengan siswa. Yang ketiga, hormati keunikan dan keberagaman siswa. Yang keempat, bekerja secara kooperatif dengan rekan kerja, orang tua atau wali murid. Yang kelima, bertindak dengan kejujuran dan integritas. Yang keenam, tetap profesional, pengetahuan dan praktik terkini. Prinsip pertama yaitu pertahankan kepercayaan pada profesi. Anggota profesi guru wajib mendasarkan hubungan mereka
dengan siswa pada rasa saling percaya dan hormat, memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan siswa di bawah tanggung jawab, menghargai keunikan dan keragaman komunitas belajar adalah bagian dari bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja dan lainnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan wali murid, bertindak dengan kejujuran, integritas, dan keadilan, bertanggung jawab untuk menjaga kualitas profesional mereka, menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap profesi guru, dan ciptakan pengalaman belajar yang memotivasi. Prinsip kedua, pertahankan profesional hubungan dengan siswa. Anggota profesi guru wajib mempertahankan batasan profesional saat berada di sekolah dan di luar sekolah. Hindari kontak fisik yang tidak pantas, hindari komunikasi yang tidak pantas melalui segala bentuk media, dan menghindari hubungan yang tidak pantas dengan siswa. Melakukan intervensi pastoral dengan siswa secara profesional, dan berperilaku sebagai panutan. Ikuti kebijakan manajemen perilaku dan sekolah seperti yang diarahkan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan. Bertindak dengan tepat terhadap siswa dalam bahasa mereka, gerak tubuh dan sikap, serta memastikan bahwa mereka tidak bertindak sedemikian rupa dan bertindak dengan sikap dan perilaku profesional setiap saat. Prinsip ketiga, hormati keunikan dan keberagaman siswa. Anggota profesi guru wajib tunjukkan rasa hormat terhadap keragaman, pertahankan keadilan, dan promosikan kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, penampilan, usia, bahasa, dan kemampuan yang berbeda, mempertahankan pengetahuan dan pemahaman terkini tentang mengimplementasikan dan mematuhi prosedur perlindungan anak saat ini, mempertahankan pengetahuan terkini tentang pedoman yang dikeluarkan secara nasional, dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif. Prinsip keempat, bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja, orang tua atau wali murid. Anggota profesi guru wajib bekerja secara kooperatif dengan rekan kerja dan profesional lain yang bekerja dalam tim multidisiplin secara resmi, menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan rekan kerja, baik dalam hal menyangkut pendidikan anak didik, serta dalam memelihara hubungan dengan rekan kerja dalam standar profesional tertinggi, kesopanan, bersiap untuk membantu rekan-rekan junior dan mereka yang sedang dalam pelatihan. Hormati otoritas rekan profesional senior saat mempertahankan hak untuk menyatakan pendapat profesional dan perbedaan pendapat. Tidak menegur atau mengkritik rekan kerja manapun atau siapapun anggota profesi guru lainnya di hadapan siswa atau di depan umum. Menahan diri dari membuat pernyataan publik yang membawa profesi menjadi jelek, dan melakukan segala upaya untuk mendorong orang tua murid menarik diri mereka secara aktif dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Prinsip kelima, bertindak dengan kejujuran dan integritas. Anggota profesi guru wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan di sekolah, perguruan tinggi, atau tingkat pendidikan nasional mengenai pemanfaatan dalam lingkungan pendidikan, sadar akan posisi mereka sebagai panutan bagi siswa, baik dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Prinsip keenam, tetap profesional, pengetahuan, dan praktik terkini. Anggota profesi guru wajib pertahankan standar praktik yang tinggi dalam kaitannya dengan pengajaran, pembelajaran, pengelolaan kelas, perencanaan, dan penilaian. Tetap perbaharui pengetahuan dan keterampilan profesional dalam karir mengajar. Tetap perbaharui pengetahuan tentang pedoman dan pendidikan yang relevan dalam jabatan dan peran mengajar dalam kaitannya dengan mengajar secara umum. Renungkan dan evaluasi praktik sebagai bagian dari kelanjutan mereka pengembangan profesional
Bersikaplah terbuka dan tanggapi secara positif umpan balik yang membangun mengenai praktik pengajaran, dan carilah dukungan, saran, dan bimbingan jika diperlukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.